Assalamualaikum sahabat cerita Ainun. Gimana kabarnya hari ini? Aku harap kalian selalu dalam keadaan baik. Ya, dan kalau lagi kurang semangat, semoga cerita ini bisa jadi hiburan buat kalian. Ngomong-ngomong, kalian pernah nggak sih ngalamin momen di mana tiba-tiba ada sesuatu yang bikin hati kalian langsung deg-degan? Kayak ada firasat nggak enak gitu? Nah, itu yang terjadi sama Rania. Dia cuma iseng-iseng beresin rumah, tapi nggak sengaja nemuin tiket hotel dan nota makan malam romantis. Bukan atas namanya, dan tentu aja bukan dia yang pergi. Dek. Jantungnya langsung kayak mau copot. Tapi daripada langsung marah-marah, dia milih buat menyelidiki dulu. Dan teman-teman, apa yang dia temuin setelah itu jauh lebih parah dari sekadar perselingkuhan. Penasaran kan? Tenang, kita bakal kupas semuanya di cerita ini. Tapi sebelum itu, yuk support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Karena di sini, kita bakal terus berbagi kisah-kisah yang penuh makna dan pembelajaran. Udah siap? Yuk, kita mulai ceritanya. Rania duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang menyala tanpa benar-benar membaca email yang terbuka. Pikirannya melayang ke kejadian tadi siang saat ia membereskan dokumen-dokumen di meja kerja Adrian. Suaminya, matanya menangkap sesuatu yang membuat dadanya berdebar kencang. Sepasang tiket hotel dan nota makan malam di restoran mewah. Itu bukan sesuatu yang seharusnya ada di sana. Bukan tiket perjalanan bisnis seperti yang biasa Adrian lakukan. Dan yang lebih mencurigakan, nota makan malam itu bertuliskan Romantic Dinner Package for Two, makan malam romantis untuk 2 orang. Tapi bukan namanya yang tercetak di sana. Perlahan ia mengambil tiket dan nota itu, merasakannya di antara jemarinya, seolah-olah benda itu bisa menjawab semua pertanyaannya. Hotel berbintang 5 di pusat kota. Makan malam di restoran yang terkenal dengan suasana intim dan elegan. Sesuatu dalam dirinya berteriak bahwa ini bukan kebetulan. Sejak menikah 5 tahun lalu, Rania mengira ia telah menemukan cinta yang sempurna. Adrian adalah pria yang matang, penuh perhatian, dan ambisius. Sebagai seorang pengacara ternama, ia seringkali sibuk, tetapi selalu punya cara untuk membuat Rania merasa dicintai. Atau setidaknya, itulah yang Rania pikirkan selama ini. Sebagai seorang desainer interior, Rania menjalani hidupnya dengan disiplin dan perhatian pada detail. Ia mencintai pekerjaannya, menghabiskan waktu berjam-jam memilih warna, tekstur, dan tata letak yang sempurna untuk kliennya. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang terasa berbeda dalam pernikahannya. Adrian mulai sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Ia membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Setiap kali Rania bertanya tentang pekerjaannya, jawabannya singkat dan terkesan menghindar. Mungkin ini hanya paranoia. Mungkin ia hanya terlalu banyak membaca novel perselingkuhan atau menonton drama yang membuat pikirannya melayang ke hal-hal buruk. Tapi sekarang, dengan bukti nyata di tangannya, rasa takut yang selama ini hanya berupa bisikan halus di kepalanya kini menjadi suara yang berteriak nyaring. Malam itu, saat Adrian pulang, Rania memperhatikannya dengan saksama. Suaminya tampak biasa saja, seperti tidak ada yang terjadi. Ia mencium kening Rania sekilas, menaruh tas kerjanya di meja, lalu melepas jasnya dengan gerakan santai. Rania menggigit bibirnya. Haruskah ia langsung bertanya? Haruskah ia menuntut penjelasan? "Bagaimana harimu?" tanya Adrian. Membuka lemari es untuk mengambil sebotol air. "Biasa saja," jawab Rania singkat. Ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia memilih diam. Belum saatnya. Namun, satu hal yang pasti Rania tidak akan tinggal diam terlalu lama. Jika ada sesuatu yang disembunyikan Adrian, ia akan mengetahuinya. Dan jika firasatnya benar, maka ini mungkin awal dari kehancuran yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rania duduk di dalam mobilnya yang terparkir tak jauh dari pintu masuk Hotel Grand Aurora. Tangannya menggenggam map berisi dokumen lamaran kerja yang telah ia persiapkan dengan hati-hati. Di dalamnya, ada kartu identitas palsu dengan nama baru, Rani Wulandari.
Jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Ini adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan lakukan menyusup ke dalam kehidupan suaminya dengan cara seperti ini. Tapi setelah menemukan tiket hotel dan nota makan malam romantis itu, ia tak punya pilihan lain. Ia harus mencari tahu kebenarannya dengan caranya sendiri. Sejak hari itu, Rania telah melakukan riset kecil-kecilan. Ia memeriksa riwayat transaksi kartu kredit Adrian, mencari petunjuk di dalam ponselnya saat ia lengah, dan bahkan mengecek pesan emailnya. Yang ia temukan semakin menyesakkan dadanya. Nama seorang perempuan sering muncul dalam pesan singkat Adrian, Melina. Rania tak mengenal siapa perempuan itu, tetapi ia tahu satu hal, perempuan ini bukan sekadar klien atau rekan kerja Adrian. Terlalu banyak percakapan yang berakhir dengan kalimat yang mencurigakan. Dan setelah menyelidiki lebih jauh, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Melina adalah seorang wanita lajang berusia 28 tahun yang bekerja sebagai event organizer. Dan lebih buruknya, ia dan Adrian sering menghabiskan waktu di hotel yang sama, Hotel Grand Aurora. Itulah yang membawa Rania ke sini hari ini. Ia menarik napas dalam, menenangkan dirinya sebelum keluar dari mobil dan melangkah masuk ke dalam hotel mewah itu. Lobi yang luas dan elegan menyambutnya dengan lampu kristal yang berkilauan di langit-langit tinggi. Wewangian khas yang mewah menguar di udara, menambah kesan eksklusif yang selalu melekat pada hotel berbintang 5. Di depan meja resepsionis, seorang wanita berseragam hitam putih menyambutnya dengan senyuman profesional. Selamat datang di Hotel Grand Aurora. Ada yang bisa saya bantu? Rania menegakkan bahunya, menyembunyikan kegugupan yang merayapi tubuhnya. Ia tersenyum kecil dan menyerahkan map lamarannya. Saya ingin melamar sebagai housekeeper. Nama saya Rani Wulandari. Proses wawancara berlangsung lebih mudah dari yang ia bayangkan. Manajer housekeeping, seorang wanita parubaya bernama Bu Siska, tidak terlalu banyak bertanya. Dengan wajah penuh wibawa, ia hanya menilai Rania dari pengalaman dan sikapnya. Kamu pernah bekerja di bidang ini sebelumnya? Tanya Bu Siska sambil membolak-balik dokumen Rania. Ya Bu, saya pernah bekerja di hotel kecil sebagai housekeeping selama 2 tahun, jawab Rania mantap. Kebohongan yang ia ucapkan terasa begitu lancar. Ia sudah mempersiapkan segalanya dengan matang, bahkan belajar dari internet bagaimana cara menjadi housekeeper yang baik. Bu Siska menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk. Baiklah, kita akan coba dulu selama seminggu. Kalau kinerjamu bagus, kamu bisa lanjut bekerja di sini. Rania menahan napas sejenak sebelum mengangguk penuh semangat. Terima kasih Bu, saya tidak akan mengecewakan. Dan dengan itu, ia resmi menjadi bagian dari Hotel Grand Aurora Hotel tempat suaminya kerap menginap bersama perempuan lain. Hari pertama Rania sebagai Rani terasa aneh dan melelahkan. Ia harus bangun lebih pagi, mengenakan seragam housekeeper yang sederhana, dan bekerja bersama staf lain membersihkan kamar tamu. Namun, ia tak pernah melupakan tujuan utamanya. Saat waktu istirahat tiba, Rania menyempatkan diri menghafal daftar tamu yang menginap. Ia mencari satu nama yang paling ia curigai, Adrian Prasetya. Namun, tak ada nama itu di daftar hari ini. Tapi ada satu nama lain yang menarik perhatiannya. Melina Setiawan. Jantungnya berdegup kencang. Melina ada di sini. Itu berarti Adrian mungkin juga ada. Dengan hati-hati, ia mulai mencari tahu kamar mana yang ditempati Melina. Ia melihat daftar yang dibawa supervisornya dan menemukan nomor kamarnya. Suite 709. Rania menggigit bibirnya. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Sore itu, dengan langkah hati-hati, ia berjalan menuju kamar 709 sambil membawa troli berisi perlengkapan kebersihan. Saat mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Dengan perasaan campur aduk, Rania menyelipkan kartu akses ke slot pintu. Kamar itu kosong. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatiannya di atas meja dekat jendela. Rania menelan ludah. Ia tahu jam tangan itu. Ia membelinya sendiri sebagai hadiah ulang tahun untuk Adrian tahun lalu.
Tangannya bergetar saat menyentuh benda itu. Kepalanya terasa berdenyut hebat. Tak ada lagi keraguan. Adrian ada di sini. Dan sekarang, ia hanya perlu menunggu saat yang tepat untuk mengungkap segalanya. Pagi itu, Rania menjalani tugasnya seperti biasa atau setidaknya berpura-pura demikian. Seragam housekeeper berwarna krem dan apron putih yang dikenakannya sudah mulai terasa akrab dengan tubuhnya, tapi perasaannya jauh dari nyaman. Hatinya dipenuhi badai. Setelah menemukan jam tangan Adrian di kamar suite 709, ia semakin yakin bahwa suaminya benar-benar menyembunyikan sesuatu. Namun, sekadar menemukan bukti tak cukup. Ia perlu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Saat ia mendorong troli pembersih menuju ujung koridor lantai 7, langkah kakinya mendadak terhenti. Jantungnya berdegup lebih cepat ketika melihat dua sosok yang sangat ia kenal, Adrian dan Melina. Mereka baru saja keluar dari lift, berjalan beriringan menuju kamar 709. Rania buru-buru menundukkan kepala, berpura-pura sibuk mengatur peralatan di troli agar wajahnya tidak terlihat jelas. Napasnya tercekat saat Adrian melirik ke arahnya sekilas. Sejenak, ia takut pria itu akan mengenalinya. Meski ia sudah mengenakan seragam, masker, dan topi housekeeper yang menutupi sebagian besar wajahnya. Namun, Adrian melewatinya begitu saja. Ia tidak mengenalinya. Hatinya terasa nyeri oleh kesadaran itu. Betapa jauhnya jarak di antara mereka sekarang, hingga suaminya sendiri tak bisa mengenali istrinya hanya karena sedikit penyamaran. Mata Rania mengamati setiap gerak-gerik mereka dari balik sudut lorong. Adrian melirik ke sekitar sejenak, seolah memastikan tak ada yang memperhatikan mereka, lalu mengeluarkan kartu akses dan membukakan pintu untuk Melina. Melina tersenyum manja sebelum masuk lebih dulu, dan sesaat kemudian Adrian mengikutinya ke dalam. Klik, pintu tertutup rapat di belakang mereka. Rania berdiri terpaku. Kakinya terasa lemas, seakan kekuatan di tubuhnya menguap begitu saja. Jadi ini kebenarannya. Tak ada lagi yang bisa disangkal. Tak ada lagi kemungkinan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Suaminya memang berada di hotel ini, di kamar yang sama dengan perempuan lain, dan yang paling menyakitkan mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Butuh beberapa detik bagi Rania untuk mengendalikan napasnya. Matanya panas, tetapi ia menolak menangis di sini. Tidak, ia tidak boleh lemah. Ia tidak akan lari dan mengurung diri di rumah sambil menangis seperti wanita bodoh yang dikhianati suaminya. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Ia harus mendapatkan bukti yang lebih kuat. Dengan tangan yang gemetar, Rania merogoh saku kecil di apronnya dan mengeluarkan ponselnya. Ia menyalakan kamera, mengarahkannya ke pintu kamar suite 709 dan mengambil beberapa foto. Ia juga mencatat waktu kejadian itu dalam pikirannya. Jika suatu saat ia harus menghadapi Adrian dengan bukti, ia ingin semua ini terdokumentasi dengan jelas. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apa langkah selanjutnya? Rania menggigit bibirnya, berpikir keras. Ia tak bisa langsung mengetuk pintu dan mengamuk. Itu akan membuatnya ketahuan, dan kemungkinan besar Adrian hanya akan menyangkal. Tidak. Ia harus lebih cerdik dari itu. Jika Adrian dan Melina sering bertemu di hotel ini, pasti ada jejak yang mereka tinggalkan. Mungkin rekaman CCTV, catatan pembayaran, atau bahkan barang-barang yang bisa menjadi bukti tak terbantahkan. Dan sebagai housekeeper, ia kini memiliki akses untuk mencari semua itu. Sebuah ide muncul di benaknya. Jika ia bisa masuk ke kamar 709 saat Adrian dan Melina sedang tidak ada, ia mungkin bisa menemukan sesuatu yang lebih kuat dari sekadar foto di koridor. Matanya menatap pintu itu sekali lagi. Ini belum berakhir. Ia tidak akan membiarkan Adrian menghancurkan rumah tangga mereka begitu saja tanpa perlawanan. Dengan tekad yang semakin kuat, Rania mendorong troli pembersihnya menjauh, meninggalkan lorong itu. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, dan perang ini baru saja dimulai. Rania menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi staf.
Matanya yang dulu penuh kelembutan kini menyimpan kilatan tajam. Tubuhnya masih terbungkus seragam housekeeper yang sedikit longgar, topi kecil menutupi sebagian rambutnya, dan masker tetap ia kenakan agar lebih sulit dikenali. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan debaran jantungnya. Ia sudah melewati batas yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, berpura-pura menjadi orang lain, bekerja di hotel hanya untuk menyelidiki suaminya, dan kini ia akan melakukan sesuatu yang lebih berani. Ia akan mengumpulkan bukti perselingkuhan Adrian. Tangannya meraih ponsel di saku apronnya. Kamera dan perekam suara sudah siap. Namun ini bukan sekadar tentang mengumpulkan bukti. Ini tentang memastikan bahwa ia tidak tertangkap. Setelah kejadian di koridor pagi tadi, Rania terus memperhatikan kamar suite 709 dari kejauhan. Ia memperkirakan berapa lama Adrian dan Melina berada di dalam. Dari pengamatannya, mereka menghabiskan sekitar 3 jam sebelum akhirnya keluar berpakaian rapi, seperti pasangan yang baru saja menikmati momen spesial mereka. Saat itulah Rania bergerak cepat. Begitu mereka meninggalkan kamar dan berjalan menuju lift, ia menghela napas dalam dan segera mengambil troli pembersihnya. Ia berjalan dengan sikap tenang, berpura-pura seperti housekeeper biasa yang sedang menjalankan tugasnya. Berhenti di depan pintu kamar 709, ia mengetuk pelan. Housekeeping, panggilnya dengan suara yang dibuat lembut namun jelas. Tak ada jawaban seperti yang ia harapkan. Tangannya meraih kartu akses yang ia dapatkan dari Bu Siska, kepala housekeeper, yang memberinya akses ke kamar-kamar yang perlu dibersihkan. Dengan sedikit getaran di jemarinya, ia menyelipkan kartu itu ke slot pintu dan menunggu suara klik yang menandakan kunci terbuka. Pintu berayun pelan. Ini dia, Rania masuk dengan langkah hati-hati, menutup pintu di belakangnya tanpa suara. Napasnya sedikit tertahan saat matanya menyapu isi kamar. Suite itu luas dan elegan, dengan jendela besar yang menghadap ke pemandangan kota. Aroma parfum mahal masih samar tercium di udara, bercampur dengan jejak keberadaan Adrian dan Melina. Rania mengeluarkan ponselnya dan mulai mengambil beberapa foto. Spray yang berantakan, 2 gelas anggur yang masih tersisa di meja kecil. Sebuah dasi pria tergeletak di sofa bukan milik siapapun selain Adrian. Tangannya bergetar saat menyentuh dasi itu. Ia menggigit bibirnya, menekan emosi yang mulai menggelegak di dadanya. Tidak sekarang. Ia harus tetap fokus. Matanya tertuju pada meja di sudut ruangan. Ada secarik nota dari restoran hotel tempat Adrian dan Melina makan malam tadi malam. Ia mengambil foto nota itu. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah sesuatu yang tergeletak di meja rias sebuah kotak kecil berwarna biru gelap dengan logo perhiasan ternama. Dengan hati-hati, Rania membuka kotak itu. Sebuah gelang emas dengan liontin berbentuk hati. Dadanya terasa sesak. Jadi, Adrian bahkan membelikan perhiasan untuk Melina. Tangannya terkepal, tapi ia tak boleh larut dalam emosi sekarang. Ia buru-buru memotret kotak itu sebelum meletakkannya kembali ke tempat semula. Rania tahu bukti foto saja mungkin tidak cukup. Jika ia bisa mendapatkan rekaman percakapan antara Adrian dan Melina, itu akan menjadi pukulan telak. Ia mengeluarkan ponselnya dan menyalakan aplikasi perekam suara. Lalu, dengan hati-hati, ia mencari tempat untuk menyembunyikannya. Matanya menangkap pot kecil berisi bunga dekoratif di atas meja. Dengan cekatan, ia menyelipkan ponselnya di antara daun-daun plastik, hanya menyisakan sedikit celah untuk memastikan mikrofon tetap terbuka. Dengan begini, jika Adrian dan Melina berbicara sesuatu yang mencurigakan saat kembali ke kamar ini, ponsel itu akan merekamnya. Setelah memastikan semuanya dalam posisi yang tepat, Rania merapikan kembali kamar seolah tidak ada yang berubah. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan cepat keluar dari kamar, memastikan tidak ada orang di koridor sebelum menutup pintu di belakangnya. Begitu ia kembali ke lorong, ia mendorong troli pembersihnya dengan santai, berusaha menenangkan diri meski jantungnya masih berdegup kencang. Namun, saat ia berjalan menuju lift,
Ia merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ada yang mengawasinya, instingnya berteriak. Perlahan, tanpa menoleh langsung, ia melirik ke arah kanan. Di ujung lorong, seorang pria berseragam keamanan hotel berdiri dengan tangan terlipat di dada, matanya mengarah lurus padanya. Apakah dia curiga? Rania meneguk ludah. Ia tak bisa panik sekarang. Dengan sikap setenang mungkin, ia terus berjalan, masuk ke dalam lift, dan menekan tombol ke lantai bawah. Begitu pintu lift tertutup, ia menutup mata sejenak, mencoba mengatur napasnya yang tidak beraturan. Ia berhasil kali ini. Tapi jika ada seseorang yang mulai memperhatikannya, itu berarti waktunya di hotel ini mungkin tidak akan lama. Ia harus bergerak cepat. Ia membuka ponselnya, memastikan rekaman suara masih berjalan, lalu mengetik pesan singkat untuk dirinya sendiri. Aku tidak boleh gagal. Aku harus mengungkap semuanya sebelum mereka tahu aku ada di sini. Dan dengan itu, permainan ini semakin berbahaya. Rania duduk di ruang istirahat staf hotel. Tangannya masih gemetar saat menatap layar ponselnya. Ia telah meninggalkan ponselnya tersembunyi di kamar suite 709 selama hampir 2 jam, merekam setiap suara yang muncul. Sekarang di waktu istirahatnya, ia akhirnya memiliki kesempatan untuk mendengar rekaman itu. Ia mengenakan earphone dan menekan tombol play. Awalnya, hanya suara samar-samar bunyi pintu dibuka, langkah kaki, desahan napas seseorang yang terdengar nyaman di dalam kamar itu. Kemudian, suara yang paling ia benci mulai terdengar, "Adrian, kamu yakin kita bisa terus seperti ini?" Lalu, suara seorang wanita menyusul dengan nada lembut tapi penuh percaya diri. "Tentu saja sayang, semua sudah kuatur." Rania mengepalkan tangan. Itu suara Melina. Ia menahan napas, memaksa dirinya untuk tetap tenang. "Tapi suamimu." Suara Adrian terdengar ragu. "Suamimu?" Jantung Rania berdegup kencang. "Suami siapa?" Melina tertawa kecil. "Maksudmu almarhum suamiku?" Rania terhenyak. "Almarhum?" Ia langsung menghentikan rekaman, jari-jarinya menari cepat di layar ponsel, mencari informasi lebih lanjut tentang Melina Setiawan. Dari hasil pencariannya beberapa hari lalu, ia tahu bahwa Melina adalah seorang event organizer yang cukup sukses. Tapi satu hal yang baru ia sadari sekarang Melina adalah seorang janda. Ia kembali ke rekaman dan menekan play lagi. "Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, Adrian. Aku sudah kehilangan satu suami. Kali ini, aku akan memastikan semua berjalan sesuai rencana." Kesalahan yang sama, Rania mengernyit. Ada sesuatu yang aneh dalam kalimat itu. Lalu suara Adrian terdengar lebih pelan, hampir seperti berbisik. "Tapi kalau dia tahu, aku tidak mau berakhir seperti..." Suaranya terpotong. "Seperti siapa?" Rania menahan napas, berusaha memahami maksud percakapan mereka. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan di sini. Ia merasa Melina tidak hanya merebut Adrian darinya, Melina sedang merencanakan sesuatu. Rania menutup rekaman itu. Ia tahu bahwa bukti ini belum cukup. Ia harus mendengar lebih banyak, memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Saat jam istirahatnya selesai, ia kembali ke pekerjaannya, berpura-pura melakukan tugasnya seperti biasa. Namun setiap kali ia melihat Melina atau Adrian di lorong hotel, ia merasa semakin gelisah. Malam itu, ia menemukan kesempatan emas. Adrian dan Melina kembali ke suite 709 setelah makan malam di restoran hotel. Rania tahu bahwa sekaranglah saatnya. Berjalan dengan hati-hati di sepanjang lorong, ia membawa troli pembersih dan berhenti di dekat kamar mereka, pura-pura sibuk mengelap meja kecil di sudut lorong. Matanya melirik ke arah pintu kamar. Ia menahan napas, lalu mendekat sedikit, menempelkan telinganya di dinding tipis di dekat pintu. Suara mereka terdengar lebih jelas dari yang ia kira. "Uang asuransi suamiku sudah cair sepenuhnya, 5 miliar. Suara Melina terdengar santai, seolah ini hanyalah percakapan biasa. 5 miliar? Adrian terdengar terkejut. "Jadi semuanya benar-benar berhasil?" "Tentu saja," jawab Melina. "Aku bilang kan, aku sudah mengatur semuanya dengan sempurna."
Rania menahan napas. Uang asuransi, hatinya berdegup lebih cepat. Tapi kalau orang-orang mulai curiga, suara Adrian terdengar lebih ragu. Tidak ada yang curiga. Mereka mengira suamiku meninggal karena kecelakaan. Tidak ada jejak, tidak ada bukti. Dan sekarang aku bisa hidup dengan nyaman, dan kalau kamu pintar, kamu juga bisa mendapatkan bagian dari ini. Mata Rania membelalak. Apakah ini berarti Melina telah membunuh suaminya? Tangannya gemetar saat ia mendengar suara Adrian kembali berbicara. Maksudmu, kita bisa melakukan hal yang sama? Tepat sekali, sayang. Jawab Melina dengan suara penuh kemanisan yang terdengar beracuni telinga Rania. Kalau Rania sudah tidak ada, kamu akan bebas. Bebas bersamaku, bebas dari pernikahanmu, dan kita bisa menikmati semua ini tanpa ada yang menghalangi. Dunia Rania terasa runtuh saat mendengar kalimat itu. Ia menahan tangis, berusaha mengendalikan napasnya yang mulai memburu. Mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka ingin menyingkirkannya. Mereka ingin membunuhnya. Rania mundur perlahan, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ia harus pergi sebelum ketahuan. Dengan langkah hati-hati, ia kembali ke troli pembersihnya, mendorongnya menjauh dari kamar suite itu. Namun, pikirannya terus berputar. Jika Melina benar-benar telah membunuh suaminya demi uang asuransi, dan sekarang ia merencanakan hal yang sama pada Rania, maka ini bukan sekadar pengkhianatan biasa. Ini adalah rencana pembunuhan, dan target berikutnya adalah dirinya. Rania harus bertindak cepat. Ia tak bisa lagi hanya menjadi pengamat. Ia harus mencari cara untuk menjatuhkan mereka sebelum semuanya terlambat. Rania tahu ia sedang bermain dengan api. Tetapi ia tak punya pilihan lain. Setelah mendengar percakapan Adrian dan Melina tentang rencana mereka menyingkirkannya, ia merasa seolah waktu bergerak lebih cepat. Jika ia tidak bertindak segera, maka ia yang akan menjadi korban berikutnya. Ia harus tetap mengumpulkan bukti lebih banyak lagi, meskipun itu berarti menempatkan dirinya dalam bahaya. Hari itu, ia kembali ke kamar suite 709 dengan dalih membersihkan kamar seperti biasa. Ia memilih waktu di mana Melina dan Adrian biasanya pergi makan siang sekitar pukul 13.00. Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu kamar menggunakan kartu akses housekeeper dan masuk. Kamar itu berbau parfum mahal, bercampur dengan sisa aroma kopi yang masih ada di meja. Rania menahan napas, mendengarkan dengan saksama. Henning, mereka sudah pergi. Ia segera bergerak cepat. Ponselnya kembali ia keluarkan, kali ini tidak hanya untuk mengambil foto, tetapi juga merekam video. Ia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Semua tampak rapi, tetapi ia tahu ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Ia berjalan ke meja rias, membuka laci-laci dengan hati-hati. Kosmetik Melina tertata rapi, tetapi di salah satu sudut, ia menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya, sebuah amplop berisi lembaran uang pecahan 500.000. Di sampingnya, ada selembar kertas bertuliskan nama seseorang. Mata Rania membelalak saat membacanya. Dr. Surya Wibisono, Klinik Forensik. Klinik Forensik, jantungnya berdegup cepat. Apakah ini ada hubungannya dengan kematian suami Melina? Ia buru-buru mengambil foto dokumen itu dan menutup kembali laci dengan hati-hati. Namun, saat ia berbalik untuk pergi, suara klik terdengar dari arah pintu. Rania membeku, seseorang masuk dari celah pintu kamar mandi tempatnya berdiri. Ia bisa melihat sosok yang baru saja masuk. Adrian. Ia berjalan santai ke dalam kamar, melepaskan jasnya, lalu menghela napas panjang seakan sedang memikirkan sesuatu yang berat. Rania bisa merasakan jantungnya berdetak begitu keras, hingga ia takut suaminya bisa mendengarnya. Ia tak berani bergerak sedikit pun. Jika Adrian tahu ia ada di sini, semuanya akan berakhir. Ia menahan napas, berharap Adrian akan segera pergi. Tapi, sayangnya, pria itu justru menuju ke arah tempat tidur dan duduk di sana, seolah tidak berniat keluar dalam waktu dekat. Waktu seolah berjalan lebih lambat. Keringat mulai mengalir di pelipis Rania, tetapi ia tidak bisa melakukan apapun. Tunggu.
Ia mengintip sedikit dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Ponselnya masih berada di atas meja. Tadi ia meletakkannya di sana saat membuka laci. Dan kini, Adrian duduk hanya beberapa langkah dari meja itu. Jika ia melihatnya, selesai sudah. Rania menutup matanya, mencoba menenangkan dirinya. Ia harus berpikir cepat. Tiba-tiba, suara notifikasi ponsel Adrian berbunyi, membuat pria itu menghela napas dan mengambil ponselnya dari saku. Ini kesempatan. Dengan gerakan cepat tapi senyap, Rania meraih ponselnya dari meja dan menyelipkannya kembali ke dalam saku apron. Tangannya nyaris gemetar, tetapi ia harus tetap tenang. Namun, sebelum ia bisa mundur kembali ke kamar mandi, tiba-tiba terdengar suara Adrian bergumam. Aneh, tadi aku merasa seperti mencium aroma parfum yang berbeda di sini. Rania menahan napas lebih dalam. Ia menggunakan parfum yang sangat ringan hari ini, hampir tak berbau. Tapi Adrian masih bisa merasakannya. Pria itu berdiri, berjalan ke arah meja rias, kemudian menuju kamar mandi. Langkah kakinya semakin dekat. Rania tahu ia hanya punya waktu kurang dari 5 detik untuk berpikir. Jika ia tertangkap di sini, semuanya akan berakhir. Tiba-tiba, ia mendengar suara lain dari luar kamar, suara seseorang yang baru saja membuka pintu. Adrian, kamu sudah di sini? Suara Melina. Rania hampir menghela napas lega. Adrian segera berbalik dan melangkah keluar kamar mandi. Ini saatnya. Dengan cepat, Rania bergerak ke belakang pintu. Menunggu Adrian dan Melina berjalan lebih dalam ke dalam kamar sebelum ia melangkah keluar dengan sangat pelan. Begitu sampai di pintu, ia melirik sekilas ke arah mereka. Melina sedang sibuk membuka tasnya. Sementara Adrian memijat pelipisnya seolah sedang berpikir keras. Tanpa membuang waktu, Rania meraih pegangan pintu, membukanya dengan sangat perlahan. Lalu melangkah keluar sebelum akhirnya menutupnya dengan tenang. Begitu pintu tertutup, ia segera berjalan cepat ke lorong, lalu masuk ke lift tanpa menoleh ke belakang. Begitu pintu lift menutup, ia baru berani menghela napas panjang. Nyaris saja, setelah kembali ke ruang staf, Rania membuka ponselnya dan melihat kembali foto yang ia ambil tadi. Nama dokter forensik itu masih memenuhi pikirannya. Kenapa Melina berhubungan dengan klinik forensik? Apakah ini ada hubungannya dengan kematian suaminya? Satu hal yang pasti yakini, tak hanya menghadapi pengkhianatan suaminya, tapi juga rahasia kelam yang lebih dalam. Dan semakin dalam ia menyelidiki, semakin besar pula risikonya. Tapi Rania tak akan mundur. Tidak sekarang, Rania duduk di kamar kosnya yang sempit. Matanya terpaku pada layar ponsel yang masih menampilkan foto-foto bukti yang ia kumpulkan. Lampu kamar yang redup semakin mempertegas ekspresi lelah di wajahnya. Berhari-hari ia menyusup ke dalam kehidupan suaminya dengan identitas palsu. Berhari-hari ia mengorbankan perasaannya demi mengungkap kebenaran. Dan kini ia hanya memiliki 2 pilihan. Membongkar semuanya atau membiarkan kebohongan itu terus berlanjut. Ia menghela napas panjang, menatap jendela kecil di kamar kosnya yang mengarah ke jalanan gelap. Ada keinginan di hatinya untuk menyerah, untuk membiarkan Adrian pergi dengan Melina dan melupakan semua ini. Tapi luka itu terlalu dalam. Dulu ia mencintai Adrian dengan sepenuh hati. Ia mempercayainya. Mereka melewati banyak hal bersama, membangun rumah tangga yang ia kira akan bertahan selamanya. Namun sekarang, suaminya sendiri bukan hanya menghancurkan kepercayaannya, tetapi juga bersekongkol dengan seorang wanita yang mungkin telah membunuh suaminya sendiri. Jika Rania tetap diam, bukan tidak mungkin ia akan menjadi korban berikutnya. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Tia, sahabatnya sejak kuliah, orang yang selalu ada untuknya dalam suka dan duka. Rania menekan tombol hijau dan menempelkan ponselnya ke telinga. Halo? Rania, ya Tuhan, akhirnya kamu angkat teleponku. Aku sudah menghubungimu sejak tadi pagi. Kamu di mana? Suara Tia terdengar penuh kekhawatiran. Rania menutup matanya sejenak. Seandainya Tia tahu apa yang sedang ia alami sekarang,
Aku baik-baik saja, jawabnya singkat. Jangan bohong, aku tahu ada sesuatu yang terjadi. Sejak kapan kamu jadi susah dihubungi? Kamu bahkan gak pulang ke rumahmu sendiri. Rania, apa yang terjadi? Rania menggigit bibirnya. Ia ingin bercerita, ingin menangis di pundak sahabatnya seperti yang biasa ia lakukan dulu. Tapi bagaimana caranya menjelaskan bahwa suaminya berselingkuh dan mungkin sedang merencanakan sesuatu yang lebih buruk? Bagaimana caranya menjelaskan bahwa ia sedang menyamar dan menyusup ke hotel hanya untuk mengumpulkan bukti? Tia, aku butuh bantuanmu. Hening sejenak di seberang telepon. Lalu suara Tia terdengar lebih tenang, lebih serius. Apapun itu, aku akan bantu. Rania menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara lirih, "Aku butuh seseorang untuk mencari informasi tentang Melina Setiawan." Esok harinya, Tia mulai bergerak. Sementara Rania tetap bekerja di hotel, Tia mencari informasi sebanyak mungkin tentang Melina. Dengan keahliannya dalam bersosialisasi, Tia berhasil menggali beberapa fakta yang mengejutkan. Di sebuah kafe kecil, Tia bertemu dengan Rania setelah bekerja. Mereka duduk di pojokan, berbicara dengan suara pelan. "Aku sudah cek informasi tentang Melina," kata Tia sambil menyerahkan beberapa lembar kertas printout hasil pencariannya. "Dan kamu benar, ada yang gak beres dengan wanita itu." Rania menatap lembaran itu dengan saksama. Salah satu yang paling menarik perhatiannya adalah laporan kematian suami Melina, Adrian Prasetyo Setiawan, 42 tahun. Penyebab kematian, kecelakaan mobil. Tapi, yang lebih mengejutkan adalah tanggal kematiannya. Rania membelalakan mata. Suami Melina meninggal hanya 2 bulan sebelum Adrian mulai berubah. Hatinya mencelos. Tia melanjutkan, "Aku juga menemukan sesuatu yang lebih aneh. Beberapa hari sebelum kecelakaan itu, Melina sempat membawa suaminya ke klinik forensik. Klinik forensik, Rania ingat nama dokter yang ia temukan di catatan Melina di kamar hotel, Dr. Surya Wibisono. Kebetulan, atau sesuatu yang lebih gelap, Rania menatap Tia, hatinya semakin berdebar. Jadi, ada kemungkinan Melina berbuat sesuatu sebelum kecelakaan itu terjadi? Tia mengangguk. "Aku belum bisa memastikan, tapi ini sudah cukup mencurigakan." Rania merasakan telapak tangannya mulai berkeringat. Kini ia semakin yakin, Melina bukan hanya wanita yang merebut suaminya. Ia adalah wanita berbahaya. Dan jika Adrian telah jatuh dalam perangkapnya, maka suaminya juga bisa bernasib sama. Atau lebih buruk, ia sendiri yang akan menjadi korban berikutnya. Malam itu, Rania kembali ke kosnya dengan hati yang semakin bimbang. Di satu sisi, ia ingin membongkar semuanya. Ia ingin Adrian tahu bahwa ia tahu segalanya, bahwa ia tidak sebodoh itu untuk ditipu. Tapi di sisi lain, Adrian adalah pria yang pernah ia cintai. Pria yang pernah berjanji akan melindunginya. Dapatkah ia benar-benar menghancurkannya? Atau bisakah ia memaafkan dan pergi tanpa melihat ke belakang? Rania menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita yang ia lihat bukan lagi wanita yang dulu. Matanya kini penuh amarah, kesakitan, dan tekad yang membara. Ia tidak bisa memaafkan, tidak setelah semua yang telah terjadi. Ia akan mengungkap kebenaran, dan kali ini ia tidak akan mundur. Malam terasa begitu panjang bagi Rania. Ia berbaring di atas kasur tipis kamar kosnya, tetapi pikirannya terus berputar, mengulang kembali semua yang ia temukan. Adrian tidak hanya berselingkuh, ia bersekongkol dengan Melina. Mereka tidak hanya ingin membuangnya, tetapi juga ingin merebut hartanya. Kata-kata itu terngiang di kepalanya seperti suara lonceng kematian. Rania tidak pernah mengira bahwa suaminya, pria yang pernah ia percayai sepenuh hati, bisa tega melakukan ini padanya. Ia bangkit dari tempat tidurnya, mengambil ponselnya, dan membuka kembali foto-foto yang ia ambil selama menyamar sebagai Rani di hotel. Ada banyak gambar percakapan mereka, nota pembayaran yang mencurigakan, serta rekaman suara yang menunjukkan betapa dalamnya pengkhianatan ini. Namun masih ada satu pertanyaan yang mengganjal. Bagaimana cara mereka mengambil hartanya? Seingatnya,
aset mereka masih atas nama bersama, dan tabungan mereka pun tidak bisa diakses tanpa tanda tangannya. Atau, apakah ia melewatkan sesuatu? Rania tahu ia harus mencari jawaban. Ia membuka lemari kecil tempat ia menyimpan dokumen-dokumen penting. Buku tabungan, sertifikat rumah, akta pernikahan semuanya masih ada di sana. Tapi saat ia membuka map berisi dokumen hukum mereka, hatinya mencelos. Ada satu lembar kertas yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Tangannya gemetar saat ia menarik kertas itu keluar dan mulai membacanya. Matanya melebar. Surat kuasa atas nama Adrian Prasetyo. Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada Adrian Prasetyo Setiawan untuk mengelola seluruh aset dan rekening pribadi Rania Putri Wijaya, tanda tangan, dan di bawahnya ada tanda tangannya, tapi Rania tahu itu bukan tanda tangannya. Tiba-tiba, semua potongan teka-teki mulai terangkai. Adrian dan Melina telah memalsukan tanda tangannya. Mereka telah merancang ini jauh sebelum ia mengetahui perselingkuhan mereka. Harta yang selama ini ia kumpulkan bersama Adrian akan jatuh ke tangan mereka. Seluruh hidupnya akan dirampas begitu saja. Air mata menggenang di sudut matanya. Ia mengingat saat-saat ia dan Adrian berjuang bersama. Saat mereka masih tinggal di rumah kontrakan kecil, saling berbagi mimpi. Ia mengingat bagaimana ia mempercayakan segalanya pada suaminya. Dan sekarang, pria yang sama justru menghancurkannya. Tangannya mengepal erat. Ia tidak akan diam saja. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Ia harus melawan. Tapi sebelum itu, ia butuh lebih banyak bukti. Esok paginya Rania menghubungi Tia dan menceritakan semuanya. Aku tidak bisa diam saja, Tia. Mereka akan mengambil semuanya dariku. Tia di seberang telepon terdengar marah. Dasar bajingan, kita harus segera bertindak sebelum semua terlambat. Setelah menyusun rencana, mereka pergi ke bank tempat Rania dan Adrian menyimpan rekening bersama. Dengan alasan ingin mengecek transaksi terbaru, Rania meminta mutasi rekening selama 3 bulan terakhir. Saat melihat daftar transaksi, napasnya tercekat. Puluhan juta rupiah telah ditransfer ke rekening atas nama Melina Setiawan. Sementara saldo rekening mereka hampir habis. Mata Rania memanas. Jadi, ini tujuan mereka? Menguras semua yang ia miliki, lalu menyingkirkannya? Ia memejamkan mata sejenak, menahan emosi yang meluap. Tia di sebelahnya menatapnya dengan marah. Kita harus bertindak sekarang, Rania. Kita nggak bisa biarkan mereka lolos. Rania mengepalkan tangannya. Tidak, ia tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Ia harus mengembalikan apa yang menjadi miliknya. Dan untuk itu, ia harus membuat Adrian dan Melina membayar harga yang setimpal. Ini belum berakhir, Rania menatap layar laptopnya dengan mata penuh tekad. Semua bukti sudah terkumpul: foto perselingkuhan Adrian dan Melina, rekaman suara percakapan mereka tentang pemalsuan tanda tangannya, dan mutasi rekening yang menunjukkan bahwa uangnya telah dialihkan secara diam-diam. Sekarang, tinggal satu langkah terakhir, mengungkap semuanya di depan orang-orang yang akan membuat Adrian dan Melina tidak bisa lari dari konsekuensinya. Dengan bantuan Tia, Rania menyusun rencana yang matang. Mereka tidak bisa sekadar menghadapkan Adrian dan Melina, secara langsung mereka harus dijebak agar tidak bisa mengelak. Maka, Rania menyiapkan sebuah acara makan malam yang akan menjadi puncak segalanya. Tempat: restoran mewah tempat keluarga Adrian sering berkumpul. Tamu undangan: keluarga besar Adrian, beberapa rekan bisnisnya, dan tentu saja Adrian dan Melina. Misi: mengungkap pengkhianatan mereka di depan semua orang dengan bukti yang tak terbantahkan. 2 hari sebelum acara, Rania menghubungi Adrian dengan suara penuh emosi yang sudah ia latih sebelumnya. Mas, aku ingin bicara. Aku ingin kita memperbaiki semuanya. Adrian, yang selama ini sudah berpikir bahwa Rania tak tahu apa-apa, langsung menggigit umpan. Apa maksudmu? Tanyanya dengan nada terkejut. Aku ingin berdamai. Aku sadar aku juga punya banyak kesalahan. Aku ingin kita bicara baik-baik. Aku sudah menyiapkan makan malam bersama keluarga besar di restoran. Aku ingin kita memulai kembali.
Rania tahu Adrian adalah pria yang mementingkan citra di depan keluarganya. Jika ia menolak datang, itu hanya akan membuatnya terlihat buruk. Benar saja, setelah beberapa detik hening, Adrian menjawab, "Baik, aku akan datang." Dan seperti yang sudah diduga, Melina pun pasti akan ikut. Jebakan sudah dipasang. Kini tinggal menunggu hasilnya. Restoran mewah itu sudah dipenuhi tamu yang hadir. Ayah dan ibu Adrian duduk di meja utama bersama dengan beberapa kerabat dekat mereka. Adrian dan Melina datang bersama mengenakan pakaian rapi seolah mereka tak memiliki dosa. Rania menyambut mereka dengan senyum yang penuh makna. "Terima kasih sudah datang, Mas, dan kamu juga, Melina." Melina hanya tersenyum kecil, terlihat puas seolah ia sudah menang. Tunggu saja, batin Rania. Saat semua orang sudah duduk dan makanan mulai dihidangkan, Rania berdiri di depan mereka. Ia mengambil mikrofon, berpura-pura ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terdiam. Sebuah rekaman suara mulai diputar melalui speaker restoran. "Aku sudah mengatur semuanya. Setelah kita dapat semua setnya, aku nggak peduli lagi sama dia." Hahaha, kasihan si Rania. Dia pikir suaminya setia. Setelah semua ini selesai, dia nggak akan punya apa-apa lagi. Suara Adrian dan Melina terdengar jelas di ruangan itu. Semua tamu terkejut. Mata keluarga Adrian melebar. Beberapa dari mereka langsung berbisik satu sama lain. Adrian tampak pucat, sementara Melina membeku di tempatnya. "Rania, ini apa maksudnya?" Suara ibu Adrian terdengar gemetar. Rania melangkah maju, menatap suaminya dengan dingin. "Maksudnya, Bu, suami saya yang terhormat dan wanita ini telah mengkhianati saya. Tidak hanya berselingkuh, tapi juga merencanakan untuk mengambil seluruh harta saya." Ia mengeluarkan ponselnya dan memproyeksikan bukti-bukti lainnya ke layar restoran foto-foto Adrian dan Melina di hotel, transaksi ilegal dari rekening mereka, serta surat kuasa yang dipalsukan. Ruangan itu dipenuhi keheningan mencekam. Ayah Adrian berdiri dengan marah, menatap putranya dengan penuh kekecewaan. "Adrian, apa ini benar?" Adrian tidak bisa menjawab. Wajahnya pucat dan matanya bergerak gelisah mencari jalan keluar. Sementara itu, Melina mencoba mengambil alih situasi. "Semua ini bohong. Rania pasti sudah memanipulasi bukti." Tapi sebelum ia bisa melanjutkan, seseorang masuk ke dalam restoran. Seorang pria berjas dengan ekspresi dingin. "Ibu Melina Setiawan?" Pria itu bertanya dengan nada resmi. "Kami dari kepolisian. Anda harus ikut dengan kami untuk penyelidikan terkait kasus pemalsuan dokumen dan dugaan tindak pidana lainnya." Melina membelalakan mata. "Apa? Siapa yang melaporkan saya?" Rania tersenyum tipis. "Saya. Ia telah menyerahkan semua bukti yang dikumpulkan kepada polisi sebelum makan malam ini. Permainan sudah berakhir." Melina mencoba menghindar, tetapi polisi segera menahannya. Adrian, yang masih syok, berusaha ikut campur, tapi ayahnya menampar wajahnya dengan keras. "Kau bukan putraku lagi," kata pria tua itu dengan suara dingin. "Keluar dari rumahku, aku tak mau melihatmu lagi." Adrian terdiam. Wajahnya memucat. Kini ia kehilangan segalanya, istrinya, keluarganya, hartanya. Dan yang paling menyakitkan bagi Adrian, Rania tersenyum menang. Malam itu, setelah semuanya berakhir, Rania duduk di balkon kamar kosnya. Angin malam terasa lebih sejuk dari biasanya. Dia duduk di sampingnya menyesap teh hangat. "Gimana rasanya?" Rania menghela napas. Lega, tapi juga menyakitkan. Ia tidak pernah membayangkan pernikahannya akan berakhir seperti ini. Tapi satu hal yang ia sadari, ia lebih kuat dari yang ia kira. Kini, ia tak lagi menjadi wanita yang ditinggalkan dan dikhianati. Ia adalah wanita yang memilih melawan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas. Rania berdiri di depan rumah yang dulu ia bangun bersama Adrian. Kini, tempat itu terasa asing. Seperti kenangan yang tak lagi memiliki ruang dalam hidupnya. Setelah semua yang terjadi, Adrian benar-benar hancur.
Ia kehilangan dukungan dari keluarga dan teman-temannya. Keluarga besarnya tak ingin lagi berhubungan dengannya. Dan ia bahkan tak memiliki cukup uang untuk membayar pengacaranya sendiri. Melina, wanita itu kini menghadapi penyelidikan lebih dalam terkait kasus pemalsuan dokumen dan tindak pidana lainnya. Nasibnya tak lagi secerah dulu. Namun, meski kemenangan ini berpihak pada Rania, luka yang ada di hatinya tak serta-merta hilang. Ia menatap rumah itu untuk terakhir kalinya sebelum menyerahkan kunci kepada agen properti. Ia telah menjualnya. Rumah ini bukan lagi tempat yang ingin ia tinggali. Ia telah memutuskan untuk memulai kembali di tempat yang jauh dari semua kenangan pahit. Dengan satu tarikan napas dalam, Rania melangkah pergi. 2 bulan telah berlalu. Rania kini tinggal di sebuah apartemen kecil yang nyaman di kota yang berbeda. Ia mendapatkan pekerjaan baru di sebuah firma desain interior sesuatu yang selama ini ia sukai, tetapi dulu terabaikan karena terlalu sibuk mengurus rumah tangga. Ia belajar banyak hal dalam waktu yang singkat. Ia belajar bagaimana menikmati waktu sendiri tanpa harus merasa kesepian. Ia belajar bagaimana membangun hidup dari awal dengan kedua tangannya sendiri. Dan yang paling penting, ia belajar untuk tidak lagi memberikan seluruh hidupnya kepada seseorang tanpa memastikan dirinya tetap berharga. Luka di hatinya masih ada, tetapi perlahan mulai sembuh. Dia sahabat sejati. Sore itu, di sebuah kafe dekat kantornya, Rania duduk sambil menyesap kopi favoritnya. Di seberangnya, Tia tersenyum lebar. "Jadi, kamu benar-benar sudah move on?" goda Tia. Rania tersenyum. "Mungkin belum sepenuhnya, tapi aku nggak mau terus-terusan terjebak di masa lalu." Tia mengangguk setuju. "Itu hal terbaik yang bisa kamu lakukan." Mereka menghabiskan waktu dengan tertawa dan berbagi cerita. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rania merasa ringan. Ia tidak lagi membawa beban pengkhianatan itu di pundaknya. Ia tidak lagi terikat oleh luka masa lalu. Ia telah menemukan dirinya sendiri kembali. Malam itu, saat ia duduk di balkon apartemennya, angin malam berembus lembut. Ia menatap langit yang luas, mengingat kembali perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dulu, ia pernah berpikir bahwa dunianya akan runtuh jika kehilangan Adrian. Tapi nyatanya, kehilangan itu justru menjadi awal dari kehidupan baru yang lebih baik. Ia tidak butuh Adrian untuk bahagia. Ia cukup dengan dirinya sendiri. Dengan senyum kecil di bibirnya, Rania menutup matanya sejenak dan menghembuskan napas panjang. Luka itu masih ada, tapi tidak lagi membelenggunya.